Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Desy-Kartikasari, NIM 19505100022 dari kelas Aksa 3A. Saya sebagai pemateri kedua dari kelompok tema 5 mengenai penerapan etika bisnis Islam. Langsung saja. Prinsip-prinsip produksi adalah pedoman yang harus diperhatikan, ditaati, dan dilakukan ketika akan berproduksi. Prinsip-prinsip produksi dalam Islam tersebut yaitu 1. Berproduksi dalam lingkaran yang halal. 2. Keadilan dalam produksi. 3. Seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan taktikal yang Islam. 4. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. 5. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan, tetapi lebih kompleks. Selanjutnya, kegiatan produksi juga harus berpedoman dengan nilai-nilai keadilan untuk masyarakat. Prinsip pokok produsen yang Islami sebagai berikut. 1. Memiliki komitmen yang penuh terhadap keadilan. 2. Memiliki dorongan untuk melayani masyarakat sehingga segala keputusan perusahaan harus mempertimbangkan hal ini. Dan yang ketiga, optimasi keuntungan diperkenakan dengan batasan kedua prinsip tersebut. Selanjutnya, tujuan produksi. Tujuan produksi dalam Islam sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan diciptakan dan diturunkannya manusia di muka bumi. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok umat manusia dan berusaha agar setiap orang dapat hidup dengan layak, sesuai dengan martabatnya sebagai khalifah Allah SWT. Tujuan produksi ada beberapa, di antaranya 1. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. 2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. 3. Menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. 4. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Selanjutnya, produksi barang dan jasa yang dapat merusak moralitas dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai religius tidak diperbolehkan. Nilai-nilai yang penting dalam memproduksi ada 3. 1. Ihsan dan itqan atau sungguh-sungguh dalam berusaha. Yang kedua, iman, takwa, maslahah, dan istiqomah. Dan yang ketiga, bekerja pada bidang yang dihalalkan. Selanjutnya, distribusi. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Saluran distribusi adalah suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Sistem distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai andil bersama dan politik syariah lainnya dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariat Islam. Tujuan distribusi dalam ekonomi Islam yaitu 1. Tujuan dakwah. Yang dimaksud dari tujuan dakwah adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Yang kedua, tujuan pendidikan. Secara umum, distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan. Di antaranya pertama, pendidikan terhadap akhlak terpuji seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain. Kedua, mensucikan dari akhlak tercela seperti kikir, loba, dan mementingkan diri sendiri atau egois. Yang ketiga, tujuan sosial. Tujuan sosial diantaranya memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan. Yang kedua, menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok. Yang ketiga, mengikis sebab-sebab kebencian terhadap masyarakat. Yang keempat, keadilan distribusi mencakup pendistribusian sumber-sumber kekayaan, pemasukan di antara unsur-unsur produksi, pendistribusian di antara kelompok masyarakat yang ada, dan pendistribusian di antara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang.
Yang keempat, tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi yaitu diantaranya 1. Pengembangan harta dan pembersihannya, 2. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dan terpenuhi kebutuhannya, 3. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dan yang keempat, penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi. Terima kasih, itu materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.